Halo semuanya, untuk hari ini saya ingin mengajari kalian cara melakukan masking pada Adobe Animate 2020. Nah, sebelum itu, mari coba saya bahas dulu masking itu apa. Masking itu berfungsi sebagai penutup untuk layer yang ada di bawahnya. Nah, maksudnya apa? Coba kita langsung praktekkan saja biar bisa lebih mengerti. Pertama, buatlah dua layer pada timeline. Saya sudah buat lebih awal dulu, sini. Nah, pada layer 1 atau layer yang ada di bawah, buatlah sebuah objek yang ingin ditutup oleh objek di layer 2. Nah, untuk contohnya, saya akan menggunakan teks saja. Coba kita tulis masking. Kemudian, atur ukurannya biar bisa kelihatan. Seperti ini. Kedua, pada layer 2, buatlah sebuah bentuk untuk menutup tulisan yang barusan kita buat ini. Misalnya lingkaran. Oke. Jika sudah, sekarang kita ingin melakukan classic twin pada lingkaran. Tapi sebelum itu, mari kita tentukan jumlah frame untuk melakukan classic twin ini. Untuk contoh di sini, saya akan coba bikin pada 60 frame, bikin sebanyak 60 frame. Nah, jangan lupa tambahkan frame pada layer 1 juga. Nah, sekarang pada 60 ini, coba kita gerakkan bola ke kanan huruf masking ini. Dan kemudian kita langsung saja create classic twin-nya. Convert. Nah, jika saya coba mainkan, lingkaran akan bergerak dari kiri ke kanan dan menutupi huruf masking ini. Tetapi, jika kita lakukan masking yang dapat kita lakukan di Adobe Animate, yaitu dengan klik kanan layer 2, kemudian memilih opsi mask, semuanya menghilang dari template. Jika misal kita animasinya play, huruf masking ini akan kelihatan tiba-tiba. Itu karena efek masking adalah untuk memunculkan sebuah objek di mana sebagian objeknya akan kelihatan jika benda yang menutupinya melewatinya. Untuk sekarang, saya ingin berbicara tentang bagaimana cara menggunakan guide. Nah, ada baiknya kita mengerti dulu guide itu sebenarnya apaan. Guide itu berguna untuk membuat jalan yang ribet untuk bentuk yang ingin ditwin. Nah, kita coba praktekkan saja biar bisa lebih mengerti. Ini pertama-tama, kita akan membuat sebuah classic twin yang simple saja. Misalnya, kita membuat bola di pojok kiri atas ini. Kemudian kita tambahkan keyframe pada frame yang kalian inginkan. Kalau untuk saya membuatnya sampai frame 60 saja. Kemudian pada frame 60, coba kita gerakan dia sampai di pojok kanan bawah sini. Nah, sekarang kita klik classic twin-nya. Jika dimainkan, bola hanya akan bergerak dari kiri ke kiri atas ke kanan bawah saja begitu. Tapi, jika seandainya kita menggunakan guide yang dapat diakses melalui klik kanan di layer 1, kemudian add class motion guide. Kita akan mendapat sebuah layer baru, dan layer ini untuk menggambarkan guide-nya. Nah, guide ini bisa kita gambar menggunakan pensil. Misalnya, root. Saya gambar begini. Sampai di bawah sini tadi. Jika seandainya kita mainkan di layer 1, ups, agak kecepatan, jika kita dimainkan di layer 1, bola ini, lingkaran ini akan mengikuti jalan yang telah kita gambar pada guide di layer 1. Itulah apa yang dimaksud dengan guide. Dia memandu lingkaran agar dia mengikuti jalan yang kita buat hingga destinasi yang kita telah tentukan pada frame ke-60 ini, di kasus ini, kanan bawah. Sekarang, saya ingin mengajari kalian tentang button pada Adobe Animate. Oke, button. Button itu secara simpel adalah tombol. Nah, button di Adobe Animate itu memiliki 4 state. Up, down, over, dan hit. Up itu adalah state default buttonnya jika tidak diapa-apakan.
Down itu adalah state pada saat mouse mengklik button yang telah kita buat. Over itu adalah state saat mouse ada di atas button yang kita buat itu, tapi nggak kita klik. Hit itu agak susah dijelaskan karena lebih mudah jika seandainya kita praktekkan. Jadi langsung saja ya. Pertama-tama pada layer 1 kita coba dulu membuat sebuah bentuk apapun atau teks mungkin kalian maunya. Tapi untuk ini saya akan menggunakan lingkaran saja. Nah, lingkaran ini kemudian kita ingin select, klik kanan, convert to symbol atau bisa langsung pakai F8. Di sini kita bisa menambahkan simbol ini apapun yang kita mau. Untuk tes ini kita cukup pakai simbol 1 seperti secara default. Type-nya kita ubah ke button. Oke. Kalau sudah, pencet OK. Nah, sekarang lingkaran ini adalah button. Kita bisa, karena dia sudah menjadi button, kita bisa double klik lingkaran ini untuk mengakses timeline si button tersebut yang bisa kelihatan di sini sekarang. Nah, jika kalian lihat di sini, di 4 sini ada tulisan up, over, down, dan hit. Ini adalah state button tersebut. Misalnya, sekarang kita coba tambahkan dulu sebuah keyframe pada over, down, dan hit. Oops. It's a keyframe. It's a keyframe. It's a keyframe. Nah, untuk menjelaskan lebih jelas bagaimana sebuah button itu bekerja, coba saya otak-atik dulu ya. Misalnya pada over, kita coba mengubah warna lingkaran ini jadi warna biru. Oke. Lalu pada down, coba kita bikin warnanya jadi merah. Nah, hitbox ini menarik. Jadi saya akan tinggalkan hitbox untuk sementara. Jika seandainya kita memainkan animasi dengan control enter, kita memiliki bola yang telah tadi kita buat. Tapi jika seandainya kalian menggerakkan mouse kalian ke lingkaran ini, dia akan berubah jadi biru. Kenapa bisa berubah jadi biru? Karena pada state overnya saya mengubah warna button ini untuk menjadi biru jika ada mouse di atasnya. Nah, saat ini kita klik, dia akan berubah menjadi merah. Sama seperti tadi penjelasannya. Kenapa dia bisa berubah jadi merah? Karena pada saat state down, saya mengubah warna lingkaran ini menjadi merah. Nah, sekarang saya akan jelaskan hit itu bagaimana. Jadi kalau misalnya kalian tadi perhatikan, saya bisa menggerakkan mouse saya ke bola ini dan akan berubah jadi biru dan mengklik di bola ini untuk mengubah lingkaran menjadi merah. Tapi dengan menggunakan hit, kita dapat mengubah hitbox dari sebuah objek. Nah, kalian kalau misalnya pernah main game pasti tahu hitbox itu apaan kan? Tapi untuk itu coba kita langsung saja, misalnya kita membuat sebuah hitbox segede ini. Nah, jika kita mainkan, ingat posisi kotak tadi ada di sekitar lingkaran dan lebih besar daripada lingkaran. Jika misalnya saya memasuki area kotak yang tadi saya buat, dia akan terregister sebagai over. Dan jika misal saya klik, dia akan terregister sebagai down. Itulah gunanya hit. Sekarang saya ingin berbicara tentang action script. Nah, pertama-tama, apa itu action script? Action script adalah bahasa pemrograman yang ada pada Adobe Animate untuk membuat navigasi, interaksi dengan user, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan mengajari beberapa function yang terdapat pada Adobe Animate untuk mengontrol frame yang biasanya sering digunakan. Nah, function-function ini ada stop and play, go to and play, go to and stop. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, sebaiknya kita langsung ke codingannya saja biar bisa sambil saya jelaskan. Pertama-tama, untuk membuka Windows untuk action script-nya, cukup pilih frame yang kalian ingin
kasih script, kemudian pencet F9. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat coding yaitu this.stop. Fungsinya apa? Dia akan men-stop animasi. Nah, tapi sebelum saya tunjukkan ini, ada baiknya jika kita melihat animasinya sebelum dia diberikan sebuah action script biar bisa lebih kelihatan. Ctrl Enter. Jika kalian lihat animasinya, dia akan bergerak terus seperti ini. Dia ngeloop karena dia tidak diperintahkan untuk berhenti. Nah, seandainya kita menambahkan this.stop seperti ini, dan kemudian kita memainkan animasinya, Ctrl Enter, animasi akan berhenti di saat dia menyampai ke frame yang dituju, yaitu 60 di akhir animasi yang telah saya buat di sini. Itulah gunanya this.stop, dia akan menghentikan animasi. Nah, untuk this.play, this.play itu agak susah dipraktekkan menggunakan file yang gini, jadi saya akan mengganti file dulu. Ini merupakan animasi yang sama, kecuali di sini saya telah menambahkan sebuah button yang saya namakan but, untuk biar gampang. Nah, jika seandainya kita mainkan, hal yang terjadi telah sama, bahwa setelah animasi selesai, this.stop aktif dan menghentikan animasi. Kecuali sekarang terdapat sebuah button ini. Nah, seandainya saya pencet button ini, animasi akan mulai. Kenapa bisa terjadi? Coba kita lihat. Pada frame ini, buka. Karena saya telah menambahkan this.play pada saat button dipencet ini. Codingan ini ntar akan saya bahas, tapi untuk sekarang itu adalah contoh dari this.play. Nah, sekarang coba saya beralih ke mari kita mulai dari go to and play. Go to and play. Function go to and play ini akan di-execute jika seandainya button tadi dipencet. Nah, go to and play ini akan pergi ke frame tertentu yang telah kita tunjukkan di dalam kurung ini, dan kemudian dia akan memulai animasi mulai dari frame tersebut. Misalnya, sebelum itu di Adobe Animate frame dimulai dari 1, tapi indeks untuk tiap frame itu adalah frame tersebut dikurangin 1. Misalnya frame kelima indeksnya adalah 4, begitu. Nah, jadi misalnya saya ingin setelah dia selesai main pergi ke frame 30 dan mulai dari situ. Jadi kita akan add 30. Jadi kita akan add 29. Oke. Nah, jika seandainya saya Ctrl Enter, animasi akan berjalan seperti normal, dan jika seandainya saya klik buttonnya, dia akan mulai tidak dari awal, tapi melainkan dari frame ke 30. Yaitu di saat dia sudah berada pada bagian turn back-nya atau loop-nya gitu. Nah, sekarang coba saya praktikkan go to and stop. Sama, frame-nya adalah indeks ada 29 karena saya inginnya dia berhenti di frame 30. Ctrl Enter. Animasi akan berjalan seperti biasa, dan jika seandainya saya pencet buttonnya, dia akan pindah ke posisi di mana dia ada pada frame ke-30 ini. Tapi jika kalian lihat, dia tidak bergerak lagi, tidak melanjutkan animasi. Itulah go to and stop. Dia akan pergi ke frame tertentu dan nge-freeze animasi di frame tersebut. Tentu saja jika misalnya kalian pencet enter, animasi akan lanjut jalan. Nah, sekarang mari kita coba bahas codingannya dikit. Pada button ini, pada frame terakhir, saya telah memberikan sebuah codingan untuk mendengarkan keinputan user. Di sini, saya menggunakan this.but at event listener click move frame. Apa maksudnya ini? Codingan ini berarti pada
kita menunjukkan bahwa button kita yang saya namakan but itu akan mendengarkan sebuah event. Ingat bahwa button itu memiliki 4 state, yaitu ada up, down, over, dan head. Ingat jika down itu adalah poin di mana button itu diklik. Ya, jadi pada line 1 ini saya membuat button saya untuk mendengar respon dari user jika buttonnya diklik. Makanya di sini klik. Dimana saya kemudian mengalihkan dia ke function yang saya buat yang namanya moveFrame. Pada function moveFrame ini, saya mengeksekusi yang telah saya tadi eksekusi tadi sebelumnya, yaitu this.play, this.go to and play, sama this.go to and stop. Nah, ada baiknya diperhatikan bahwa pada function moveFrame ini di dalam kurung parameternya saya set ke E. Kenapa? Karena pada add_event_listener ini dia melempar parameter klik, yaitu event klik, untuk sebagai tanda. Jadi agar function ini dapat mendengarkan inputan user dengan baik, kita harus melemparkan respons ini ke dalam sini, yaitu E. E itu untuk event. Untuk materinya cukup sampai sini saja. Terima kasih telah mendengarkan.